Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadikal hilati adrikna. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Hadirin semuliakan, seperti biasa kita akan membalas atau menjawab pertanyaan daripada saudara kita. Beliau bertanya, Kang Mas, apakah yang sebenarnya disebut ulama buta? Atau yang bagaimanakah yang disebut ulama-ulama yang buta? Maka kita jawab, hadirin semuliakan, pertanyaan daripada saudara ini. Tentunya sebelum kita melanjutkan jawabannya, kita harus tahu dulu buta di sini yang dimaksud buta dari apa. Sementara yang kita ketahui, ulama ini orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang alim, yang pandai dalam bidangnya. Maka titel-titel seperti ulama, orang-orang yang pandai ini, orang-orang yang mengetahui lebih daripada orang-orang awam. Kita harus tahu dulu pertanyaan daripada saudara kita, apa yang dimaksud dengan saudara kita ini buta seperti apa. Jadi kalau bertanya seperti ini, pastinya beliau bertanya tentang buta secara hakikat. Jadi kalau buta secara hakikat, itu butanya daripada kebenaran. Contohnya saja, seluruh para nabi, para rasul, itu orang-orang yang diberikan keilmuan, diberikan ilham, diberikan kesejahteraan, diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kebenaran secara hakikat maupun lahiriah. Itu para nabi, para rasul. Setelah para nabi, para rasul itu ada pewarisnya nabi dan rasul, itulah wali-wali Allah ta'ala, itulah para ulama. Setelah generasi Rasulullah SAW itu adalah para sahabat, setelah sahabat tabi'in, setelah tabi'in tabi'ut tabi'in. Nah, setelah itu barulah ulama-ulama kita sekarang. Maka seluruh para nabi, seluruh para wali, tidak ada yang tidak mengetahui kebenaran secara hakikat maupun secara lahiriah. Secara lahiriah kita tahu kebenaran-kebenaran itu ada pada Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian ijma dan qiyas. Namun kebenaran secara hakikat di sini, ulama-ulama yang sekarang yang mempunyai titel, kebanyakan 85% bahkan 90% tidak mendapatkan kebenaran secara hakiki yang dimaksud daripada saudara kita, buta secara hakikat. Yang mana kebenaran-kebenaran itu diketahui oleh para nabi, para rasul, para wali Allah. Sementara sekarang pewaris-pewaris Rasulullah, yaitu para ulama, betul-betul hanya sedikit sekali. Dan orang-orang yang dipanggil sebagai ulama tidak mengetahui kebenaran hakiki itu. Yang mana yang dimaksud kebenaran hakiki tadi, itulah orang-orang yang mengetahui, yang mampu menyaksikan, dan yang mampu mengajak manusia mengetahui juga apa yang disaksikannya. Apa kebenaran tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa kebenaran tertinggi, itulah zat wajib al-wujud. Nah, kita bisa lihat sekarang bagaimana oknum-oknum para orang-orang yang mengaku ulama atau yang diakui ulama oleh masyarakat. Apakah paham tidak tentang zat wajib al-wujud? Bahkan ya, kita tidak menyalahkan, namun inilah fakta yang terjadi di lapangan, hadirin semuliakan. Kebanyakan 85% tidak memahami, tidak menyaksikan zat wajib al-wujud. Bahkan ketika ditunjukkan oleh orang-orang am, orang-orang umum, para ulama-ulama yang digelari tadi, yang tidak mengetahui hakikat kebenaran, mereka menolak kebenaran itu. Maka untuk orang-orang yang seperti ini tidak pantas dikatakan ulama pewaris Rasulullah. Karena ulama pewaris Rasulullah itu juga mewarisi para nabi, para rasul, para wali Allah ta'ala.
Dan ulama itu mampu mengetahui hakikat kebenaran sejati. Itu Allah, zat wajibal wujud. Dan mampu mengetahui zat wajibal wujud dan menyaksikan zat wajibal wujud yang laisa kamitslihi syai', dan mampu mengajak orang-orang untuk mengetahui dan menyaksikan zat wajibal wujud seperti rukun Islam yang pertama, yaitu bersyahadat. Jelas. Dan orang-orang yang mengetahui kebenaran itu mengetahui juga tentang utusan Allah secara lahiriah dan secara hakikatnya. Seperti di dua kalimat syahadat. Allah Subhanahu wa taala dengan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidak mengetahui ini hadirin, maka ulama-ulama seperti ini dikategorikan ulama buta secara hakikat. Karena butanya itu tidak mampu memandang yang maha meliputi, tidak mampu memandang maha suci. Inilah perumpamaan orang-orang yang mengajak manusia taat kepada Allah sedang dia melupakan dirinya sendiri. Dia melupakan hakikat dirinya, dia juga melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini adalah untuk mengemban daripada amanah Allah, mengenal Allah melalui amanah tersebut, mengenal Allah melalui rahasianya, menyaksikan Allah melalui rahasianya, untuk ma'rifat kepada Allah melalui rahasianya. Siapa rahasianya? Muhammad Rasulullah. Itulah amanah Allah, itulah rahasia Allah. Dan ulama-ulama yang dikatakan hakikat kebenaran, hakikat pewaris Rasulullah, itulah orang-orang yang mengetahui itu. Jadi kalau ada yang dikategorikan ulama, yang dikatakan pewaris Rasulullah, itu betul-betul harus mengetahui tentang syariat dengan hakikat kebenaran. Syariat kebenaran itu tentu dengan Al-Quran dan Al-Hadis dan sebagainya. Kemudian hakikat kebenaran itu tentu dengan bukan hanya membawa manusia, bukan hanya membawa umat untuk dibacakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis saja, lalu sampai di situ tertahan di dalil. Tidak, ulama pewaris Nabi mengajak manusia taat kepada Allah dengan jalan Al-Quran dan Al-Hadis, bukan mengajak manusia taat kepada Allah untuk mengkaji Al-Quran dan Hadis dan tidak didapatkan Allah Ta'alanya, tidak disaksikan Allah Ta'alanya, tidak diperkenalkan Allah Ta'alanya. Nah, jelas-jelas Allah Ta'ala itu zat wajibal wujud. Nah, inilah pertanyaan daripada saudara kita, maka kita jawab yang sesungguhnya. Yang sebenar-benarnya ulama itu tidaklah buta dalam memandang. Apa? Nuraninya itu yang buta. Sebenarnya nurani tidak buta, namun tidak dipakai hati nurani itu. Tidak dipakai hati nuraninya sehingga buta, lalai memandang Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa sedikit mendengar, oh bisakah dilihat Allah, bisakah dilihat Allah, tidak percaya. Inilah orang ulama-ulama yang dikategorikan sama orang awam, pewaris-pewaris Rasulullah tapi tidak mewarisi Rasulullah SAW. Nah, lalu bagaimana, apa tanggapan kita? Jangan kita menghinakan, jangan kita sok-sokan juga bahwa kita kenal, tidak. Lantas bagaimana? Nah, inilah orang-orang saling bekerja sama. Ada yang sudah cocok di bidang syariatnya, maka hakikatnya lagi, tinggal hakikat. Ada yang hakikat, tentu cocokkan lagi di bidang syariat. Satukanlah antara hakikat dan syariat tadi. Nah, begitupun dengan para ulama. Yang mengaku ulama ataupun diakui ulama oleh masyarakat tentu harus paham tentang bab ini. Tidak boleh tidak. Kalaupun tidak, berarti tidak sempurna pewarisnya. Karena semua para wali, semua para nabi, para rasul itu mengetahui hakikat zat. Dia mengetahui zat wajibal wujud. Dia mengetahui sampai tauhiduz zat, membawa manusia itu untuk mengenal Allah, menyaksikan Allah Ta'ala. Setelah menyaksikan Allah Ta'ala, barulah kerjakan perintah-perintahnya secara syariat. Dan yang mengerjakan perintah-perintahnya secara syariat pun itu adalah Muhammad Rasulullah. Supaya jangan membawa diri, jangan membawa syirik yang besar.
Karena kita ketahui siapa yang menyembah, itulah hakikatnya Allah Ta'ala yang menyembah dirinya. Bagaimana caranya Allah Ta'ala menyembah dirinya? Melalui rahasianya. Kita bisa mendirikan solat, siapa yang menggerakkan? Allah Ta'ala melalui rahasianya, melalui hembusan itu. Kalau tidak ada hembusan itu, bagaimana caranya bisa berkalam? Kalau tidak ada hembusan itu, bagaimana caranya bisa melihat? Kalau tidak ada hembusan itu, bagaimana caranya bisa mendengar? Bagaimana caranya bisa berkeinginan kalau tidak ada hembusan itu? Mayat. Jadi siapa yang sebenarnya berkalam? Memang hakikatnya Allah Ta'ala, namun melalui rahasianya. Siapa rahasianya? Muhammad Rasulullah. Apakah kita membawa diri ketika berzikir? Apakah kita ini, nafs kita ini timbul, ego kita ini timbul, akuan kita ini, adamnya kita ini timbul, lalu tidak mematikan diri kepada Rasulullah, lalu kembalikan kepada Allah Ta'ala? Apakah itu yang dikatakan sebenar-benarnya pengikut Rasulullah SAW? Sementara Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ini, beliau tidak hanya mengajarkan kenyataan saja, tapi hakikat kebenaran sejati. Nah, kenapa orang-orang hakikat selalu dikatakan sesat, sementara yang hanya syariat saja itu juga sesat? Kalau tidak mengkaji hakikat, kalau tidak mengetahui hakikat, itu sesat juga. Nah, begitupun sebaliknya, bukan kita menyesatkan, ini untuk pelajaran bagi kita, hadirin semuliakan. Nah, jangan sampai kita sibuk menyesatkan orang kanan dan kiri, sementara diri kita ini sesat, buta. Jangan kita sampai merisaukan umat, tapi kita ini buta. Kita buta, tidak dipakai hati nurani untuk memandang zat Allah Ta'ala. Nah, inilah jawabannya, hadirin semuliakan. Jadi dialah orang-orang yang tidak mengetahui akan hakikat zat wajibal wujud, tidak mengetahui tauhid zat, yaitu maha suci meliputi segala sesuatu. Siapakah yang lebih awal kalau bukan Allah Ta'ala? Siapakah yang sudah sedia? Siapakah yang paling wujud di muka bumi ini? Wujudnya melebihi daripada wujud yang lainnya, wujud nisbi, wujud khoyali yang lainnya. Sudah jelas, sudah terang, membersamaimu senantiasa. 1 kali 25 jam tidak pernah putus. Namun kita yang melupakan Allah karena kita mengikuti kehendak daripada jasmani. Tadi kurang lebih begitu, hadirin semuliakan. Saudaraku, bagus pertanyaannya. Maka mungkin seperti itu saja. Hadirin, bukan maksud untuk menyinggung siapa-siapa, tapi kita semuanya itu kembali kepada diri kita masing-masing, bukan untuk disampaikan ke orang lain lalu dihakimi orang lain, tidak, tapi untuk menghakimi diri kita sampai sejauh manakah kita, apakah kita ini yang disebut ulama, betul-betul ulama, atau kita yang disebut orang-orang yang sebagai tokoh masyarakat atau tokoh agama yang betul-betul tidak buta kepada Allah Ta'ala dengan Rasulullah SAW. Maka disitulah renungkanlah semuanya, hadirin semuliakan, kita revolusi jiwa. Nah, kita merevolusi jiwa kita masing-masing. Masuklah ke dalam nurani. Nurani itulah hembusan suci di situ yang akan mengenal akan zat Allah Ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.